Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FPI semua, Firman Panipahan Indonesia ya. Ini ada berita baru, sebenarnya beritanya baru tapi kontennya lama ya. Tapi saya ingin mengulas kembali, mengulas lebih mendalam ya kira-kira. Menurut opini saya, Surya Paloh tegaskan cawapres urusan Anies, atur saja siapa. Itu kata Surya Paloh kepada Anies Baswedan, atau ungkapan dia secara umum yang menyatakan dia tidak mau ikut-ikutan dengan urusan cawapres ya, biar saja Anies yang mengurusnya. Dari sini kita lihat bahwa Surya Paloh memang meletakkan Anies sebagai pemimpin ya, pemimpin yang harus dihormati, tidak kemudian diatur dengan strategi politiknya dan seterusnya. Itu artinya memang Surya Paloh menghormati betul, bahkan dari tindakan politik Surya Paloh kita tahu seberapa besar penghormatannya terhadap Anies Baswedan, sehingga soal cawapres dia tidak mau utak-atik ya. Ayo kita lihat isi beritanya. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan sosok calon wakil presiden cawapres yang akan diusung koalisi perubahan sepenuhnya jadi keputusan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ia pun enggan berkomentar soal nama cawapres untuk Anies yang belakangan mengemuka, seperti Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ya, beberapa minggu lalu sempat viral, sempat banyak menjadi perbincangan ya di kalangan orang-orang pecinta Anies, bahwa ada yang mendukung Khofifah karena pertimbangan bahwa Khofifah ini pernah menjadi gubernur, atau Khofifah sekarang sedang menjadi gubernur, dalam tanda petik memiliki pengalaman lebih daripada AHY. Dan alasan kedua juga mengatakan Khofifah ini memiliki lingkup yang dibutuhkan di dalam politik, seperti daerah itu ya, daerah Jawa Timur itu. Jawa Timur dikuasai oleh Khofifah kan gitu. Dan paling tidak dua alasan ini yang kuat. Atau Khofifah sebagai NU-nya gitu ya, sosok perempuan juga. Sebenarnya banyak alasan paling, tapi dua ini yang saya kutip. Sementara AHY, dia belum pernah mendapat pengalaman untuk mengurus rakyatnya, tapi mengurus partai prestasinya sangat luar biasa, walaupun terhitung AHY ini masih baru di dalam dunia politik. Paling tidak sekitar berapa tahun, 10 tahun belakangan ya, itu AHY. Yo, tidak bisa dihitung baru juga 10 tahun itu ya. Tapi AHY tidak memiliki pengalaman, ini pertimbangan orang-orang. Akan tetapi menurut lembaga survei, AHY ini selalu teratas sebagai sosok yang memiliki pengaruh gitu. Sehingga ini juga menjadi pertimbangan khusus AHY bisa menjadi cawapres. Nah, terlepas dari cerita AHY dan Khofifah, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh itu tidak mau ambil pusing, terserah gitu, dan dia enggan menyebut kedua nama itu. Atur saja siapa cawapresnya, kata Surya Paloh di Nasdem Tower gitu ya, Jakarta Pusat, Jumat 10 Maret kemarin. Surya Paloh melanjutkan, Nasdem menghargai seluruh pendapat terkait sosok pendamping Anies
Menurutnya semua pendapat yang disampaikan kader parpol hingga masyarakat akan ditampung. Itu. Ia pun mengatakan anggapan bahwa Anies AHY lebih menguntungkan dibandingkan AHY Khofifah. Iya. Merupakan pendapat subjektif yang akan didiskusikan bersama parpol koalisi. Ini ungkap Surya Paloh, kita tanggapi baik-baik saja. Itu kan subjektivitas, objektivitas yang ada di dalam kawan-kawan. Barangkali mungkin satu orang yang bicara atau itu merupakan keputusan yang kolektif, kita kan tidak tahu, ujarnya. Saat ini Nasdem, Demokrat, dan PKS tengah menjajaki koalisi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu, piagam koalisi perubahan sudah ditandatangani AHY dan Surya Paloh. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng membeberkan beberapa poin dalam piagam tersebut. Pertama, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Kedua, Anies bersama partai pengusung sepakat untuk mengusung platform perubahan. Poin ketiga, parpol koalisi sepakat menyerahkan calon wakil presiden kepada Anies Baswedan sebagai capres. Begitu isi dari piagam koalisi perubahan. Kriteria cawapres pendamping Anies, kata dia, memiliki visi, berkontribusi pada kemenangan, berkontribusi pada koalisi, dan membangun pemerintahan yang baik. Gitu ya. Itu saja. Terima kasih.